Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan, agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita rindu untuk belajar sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 30 saudara ya. Amsal 30 saya ingin kita sama-sama membaca mulai dari ayat yang ke-7 ya. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 saja ya. Amsal 30 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Wah saudara, kalau kita lihat di sini nih satu permintaan yang sangat penting ya. Dia berkata 2 hal yang aku minta kepadamu, 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat 8, yang pertama saudara, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi di sini saudara ya, dia meminta 2 hal kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku, yang kedua, kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita tahu bersama kitab Amsal 30 ini ditulis oleh seorang, kalau sudah baca di sana judul perikopnya, perkataan-perkataan Agur bin Yake. Memang tidak terlalu jelas saudara di Alkitab dituliskan asal-usul dari perkataan ini. Ya, dan tidak banyak yang diketahui tentang tokoh ini, bahkan kita jarang sekali membaca dan jarang sekali mengetahui. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang baru kali ini tahu tentang Agur bin Yake. Amsal 30 ini adalah perkataan-perkataan dari seorang yang bernama Agur bin Yake. Tetapi ini adalah ya tidak terlalu banyak diketahui tentang Agur ini, kecuali yang diketahui bahwa dia ini adalah seorang guru yang bijaksana. Ya, dan mungkin dia berasal dari kerajaan Lemuel ya. Jadi saudara, dikatakan bahwa Agur bin Yake ya, dia berkata ya, ada 2 hal yang aku mohon kepada Tuhan sebelum aku mati, jangan kau tolak itu, dia bilang ya. Apa 2 hal penting yang dia minta kepada Tuhan? Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kalau kita lihat di sini sangat luar biasa sekali saudara ya, di saat semua orang meminta sesuatu kepada Tuhan, orang meminta jawaban-jawaban doa yang luar biasa, tapi Agur bin Yake ini meminta sesuatu yang luar biasa. Dia bilang 2 hal yang aku minta kepada Tuhan dan jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, dia sangat luar biasa. Dia meminta sesuatu yang tidak lazim. Dia bilang yang pertama, yang terutama yang dia minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kenapa saudara? Karena orang yang berbohong, orang yang hidupnya curang, itu pasti juga tidak akan berbahagia. Kalau kita jadi manusia, kita hidup curang, kita hidup berbohong, saudara ya, itu adalah penghalang berkat dari hidup manusia. Kecurangan dan kebohongan itu adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan.
Mari kita berdoa supaya dalam hidup ini kita nggak kebanyakan bohong, nggak kebanyakan berlaku curang kepada orang, ya, karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Makanya Agur berdoa, Tuhan, yang pertama aku minta jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kita biar juga ini menjadi doa kita hari ini, kita berkata, Tuhan jauhkan dari hidupku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku menjadi orang curang dan jangan biarkan aku menjadi orang pembohong. Apa itu curang? Curang itu ya tidak jujur, ya hampir sama juga. Curang itu ya merugikan orang lain, berbuat curang itu merugikan orang lain. Lalu yang kedua dia berkata, yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Di saat semua orang berlomba-lomba untuk kepengen kaya, dia berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa saudara? Karena memang keadaan miskin itu bisa berbahaya bagi keadaan dan kesehatan fisik maupun spiritual manusia. Orang tuh kalau sangat miskin, akhirnya dia itu bisa bisa menolak Tuhan, saudara, ya, karena ya orang miskin itu tidak enak, ya akan berpengaruh kepada kesehatan mental dan juga spiritualnya, saudara, dan juga fisiknya. Sebaliknya, menjadi kaya itu juga bukan jawaban bagi semua orang. Ya, karena ada orang juga tidak tahan ketika dia kaya, dia malah jatuh di dalam pencobaan. Makanya saudara Agur berdoa, Tuhan, ya jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan itu yang paling tahu porsi manusia itu. Tapi kalau manusia itu terus gigih berusaha untuk menjadi kaya, bisa nggak? Bisa dia jadi kaya ketika dia berusaha dengan kekuatannya. Ya, dia mendapatkan kekayaan, bisa. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, ya seseorang bisa ketika dia kaya, dia lupa diri, dia lupa Tuhan, sehingga dia terjerumus jatuh. Dan kekayaan itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri, sehingga itu yang menyebabkan dia jauh dari kasih karunia Tuhan. Dia berkata, jangan berikan padaku kekayaan supaya ya kalau aku kaya atau kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya, ketika seseorang menjadi kaya, banyak yang lupa diri dan berkata, ini aku loh, aku ini udah kaya. Sekarang apa yang aku mau semuanya aku bisa. Ya, hati-hati ya. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, Agur bin Yake ini tahu banget, dia seorang guru yang bijaksana. Dia tahu kalau dia itu bisa jatuh karena kemiskinan, dia juga bisa jatuh karena kekayaan. Dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Ya, semua orang itu sudah punya takarannya masing-masing, dan kalau kita berjalan sesuai dengan takaran itu, maka kita ini hidupnya bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi saudara, sebaliknya kalau orang juga terlalu miskin, ya dia bisa menyangkal Tuhan, ya, mencemarkan nama Tuhan, dia mencuri. Yaitu tadi saya bilang, kemiskinan itu tidak baik bagi jiwa manusia, tidak baik bagi ya, terlalu miskin itu nggak baik, ya terlalu kaya itu juga nggak baik, saudara. Jadi biarlah kita menikmati apa yang menjadi takaran kita. Dan saya juga percaya ketika seseorang diberkati menjadi kaya, itu sebenarnya kalau kita menyadari ya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Kita menjadi kaya bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi ada maksud Tuhan di balik setiap kekayaan itu supaya hidup kita terus menjadi berkat, memberi dampak bagi banyak orang, supaya orang melihat Tuhan lewat hidup kita. Ya, jadi hari ini saudara, biarlah kita juga sama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, biar kita berdoa juga seperti Yage berdoa, saudara. Kita berkata, Tuhan, ya aku jauhkan ini daripadaku, yang pertama kecurangan dan kebohongan. Yang kedua, Tuhan jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan, supaya kalau aku kaya aku tidak berkata siapa Tuhan itu, aku lupa diri. Sebaliknya kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mempermalukan nama Tuhan.
Berilah kepada kami Tuhan bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang tidak kami miliki. Biarlah kami mencukupkan diri dengan apa yang ada, supaya hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara, kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memperbaharui hidup kami, membuat kami bisa melihat pada kehendak Tuhan. Kami tahu Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Mari kita katakan bersama pujian ini saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang merasa cukup, tidak menuntut Tuhan dengan kekayaan. Tapi biar pagi ini kami mau berdoa seperti Yage berdoa di hadapan Tuhan. Dia berkata, jangan beri padaku Tuhan kecurangan ataupun kebohongan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan berlaku benar. Jangan juga berikan pada kami kemiskinan ataupun kekayaan. Berikanlah kepada kami bagian kami, makanan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Artinya ajar kami belajar bersyukur, karena kekayaan bukanlah jawaban yang terbaik bagi manusia. Demikian juga kemiskinan itu tidak baik bagi hidup kami. Tapi beri bagi kami hari ini apa yang patut untuk kami terima dari Tuhan. Biar kami introspeksi diri hari-hari ini Tuhan, agar hidup kami ke depan semakin baik. Kalau kami miskin karena kemalasan, kami mau berubah untuk menjadi lebih rajin. Kalau hari ini Tuhan, kami mungkin diberikan Tuhan anugerah kekayaan, biarlah Tuhan hati kami terus melekat kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk tidak jatuh karena kekayaan dan tidak jatuh karena kemiskinan. Biarlah kami Tuhan hari-hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kemiskinan bisa membuat orang mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya kekayaan juga bisa membuat orang lupa diri. Ajar kami di dalam segala yang kami nikmati, seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tapi di balik semuanya itu, Tuhanlah yang mengerjakan segalanya di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti Mezbah Syukur pagi ini Bapa. Tuhan, terima kasih dengan kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Terima kasih buat yang berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Tuhan. Biarlah di hari-hari hidup kami, umur-umur kami senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati yang sekolah, kerja, kuliah, Tuhan sertai. Rancangan keberhasilan terjadi dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan campur tangan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi
Damai sejahtera sukacita-Mu tercurah bagi bangsa ini, keamanan, ketentraman. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga negara, Tuhan juga menyertai di bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami percaya segala masalah, persoalan di hidup kami ada jalan keluarnya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.